Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN untuk materi yang sama dengan minggu lalu, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua tentang kasus pelanggaran hak dan warga negara. Yang ketiga tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir yaitu membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu diantaranya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal itu seperti sifat egois yang terlalu mementingkan diri sendiri, kemudian rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, juga adanya sikap intoleran atau tidak toleran terhadap orang lain. Kemudian kalau faktor-faktor eksternal itu seperti penyalahgunaan kekuasaan, kemudian ada ketidaktegasan aparat penegak hukum, kemudian adanya penyalahgunaan teknologi, juga adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Oke, untuk kasus pelanggaran hak warga negara yang biasanya terjadi, ya, itu yang pertama ada kasus anak jalanan, ya, anak jalanan yang putus sekolah. Jadi anak jalanan yang putus sekolah itu tidak mendapatkan haknya secara utuh. Hak apa? Yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian contoh yang kedua, itu pelanggaran terhadap hak hukum karena adanya proses penegakan hukum yang masih lemah. Nah, hal ini terlihat di mana masih terjadi kasus salah tangkap dan perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar, ya, dengan dasar kekayaan atau jabatan. Kemudian contoh yang ketiga itu ada masalah kemiskinan, ya, dan pengangguran. Nah, hal ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian contoh berikutnya itu ada menjalarnya kasus pelanggaran hak asasi manusia, ya, seperti contohnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, ya, kemudian adanya pembunuhan dan lain-lain. Kemudian contoh berikutnya itu seperti masih terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dan contoh yang terakhir itu adanya pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan. Oke, kemudian untuk kasus pengingkaran kewajiban warga negara itu contohnya ya, beberapa contoh. Yang pertama yang sering kita lakukan tanpa kita sadari, ya, membuang sampah sembarangan. Karena kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah melindungi lingkungan, ya, menjaga lingkungan kita dengan bersih. Ya, jadi kalau kita membuang sampah sembarangan itu berarti kita mengingkari kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian contoh yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. Ya, misalnya mungkin kita menganggap sepele, kita baru jalan sebentar di situ, cuma jaraknya dekat. Kita tidak memakai helm, ya. Kemudian kita belum punya surat izin mengemudi, tapi kita sudah mengendarai kendaraan bermotor, ya. Kemudian tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melanggar lampu merah, ya. Kemudian pada saat berkendara tidak membawa surat-surat tanda nomor kendaraan atau STNK atau lain sebagainya. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya itu ada merusak fasilitas negara, ya, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, kemudian merusak jaringan telepon.
Nah, contoh yang keempat itu tidak membayar pajak ya kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, parkir, retribusi parkir dan sebagainya. Nah, contoh selanjutnya itu tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh yang paling sederhana adalah mangkir dari kegiatan Siskamling. Nah, kemudian bagaimana cara penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu? Ya, jadi untuk penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu dilakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif itu apa? Upaya preventif itu adalah upaya pencegahan. Bagaimana cara mencegah? Ya, yang biasanya dilakukan itu adalah menegakkan supremasi hukum atau menegakkan hukum, ya. Kemudian menegakkan demokrasi, kemudian meningkatkan kualitas layanan publik, kemudian meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, kemudian menyebarkan kesadaran berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Nah, kemudian kalau upaya represif, upaya represif ini adalah upaya pengendalian setelah terjadinya penyimpangan, ya. Jadi cara-cara represif ini dilakukan dengan menindak atau memberikan sanksi bagi para pelaku pelanggaran. Nah, tindakan atau penanganan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, ya, kemudian TNI, lembaga pengadilan, kemudian Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan, ya, kemudian oleh KPK. Oke, yang tadi upaya represif dan preventif itu dilakukan oleh pemerintah. Kemudian bagaimana masyarakat itu membangun partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebagai warga negara, kita harus menjadi warga yang beradab, ya. Jadi sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita itu mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Nah, sikap tersebut itu bisa kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Baiklah, untuk materi Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.